Orhan batal membunuh Temurtas karena merasa masih memiliki rencana yang belum selesai. Tapi dia merupakan orang yang selalu menepati janjinya. Suatu saat nanti, tiada tempat bagi para penindas. Sementara itu, rombongan kereta, Qasim, Sulaiman, dan anak-anak yang lainnya seperti yang telah diprediksi disergap oleh anak buah Temurtas. Beruntung langkah antisipasi diambil setelah Orhan merasa curiga ada yang tidak beres. Kereta telah ditukar dan para hatun berada di dalamnya, siap untuk menumpas para begundal. Nilufer sempat berkata kepada Orhan, jika ada orang yang ingin menyakiti putra mereka, maka dia sendiri yang harus bertindak. Sayangnya pengkhianat yang membocorkan informasi ini belum juga diketahui. Temurtas diseret dan dibawa ke pos terdepan dan dipertemukan dengan Sahinsah. Dia menganggap pemimpin suku Kinik ini terlalu bodoh, lebih memilih memihak Orhan. Padahal tawaran darinya justru lebih menggiurkan menjadikannya gubernur. Di situ Orhan ikut geram karena penawaran seperti ini tidak pernah dibicarakan dengannya sebelumnya. Di Iznik, Alaidin menyerahkan surat dari kakaknya untuk Aksporca, bahwasanya imperator akan dikudeta oleh cucunya sendiri. Maka dari itu Orhan menugaskannya bersama dengan Flavius untuk pergi ke Konstantinopel melihat keadaan imperator, sekaligus memberitahu keadaan bahaya ini. Selesai dengan Temurtas, Orhan berencana memperluas wilayah dan memperbanyak pergerakan. Hal ini sekaligus memanfaatkan konflik intern di Bizantium. Orhan akan menjaga keamanan dengan menempatkan pasukan di perbatasan Iznik dan Izmit. Di samping itu, untuk memperlancar perdagangan, ia perlu menyewa pelabuhan Biga yang dikuasai Karesi. Flavius menyuruh Fatma membatalkan pernikahannya dengan Zigit karena itu tidak didasari dengan cinta. Tapi dari mimpi keduanya, Fatma merasa sudah dibunuh oleh Flavius atas kebohongannya. Sebaliknya, Flavius menuntut Fatma untuk selalu menepati janji dan tidak menebarkan janji kepada pria lain. Daphne tahu mengenai kepergian Flavius dan Alaidin ke Konstantinopel. Itulah sebabnya ia mengirim anak buahnya untuk mengantisipasi keadaan di sana. Setibanya di Oba, para hatun sangat bersyukur bisa menumpas anak buah Temurtas yang akan melukai para anak-anak. Beberapa saat kemudian datang kabar mengenai kemenangan Orhan melawan pasukan Temurtas. Maka dari itu para hatun diminta bersiap di bursa. Aksporca juga diundang sebagai langkah pengamanan, namun ia sangat benci jika harus berhadapan dengan Nilufer karena dia selalu meledek atas beberapa kegagalannya termasuk merebut bursa kembali. Meskipun telah diyakinkan Alaidin dan Flavius, imperator tidak percaya ia akan dikudeta oleh cucunya sendiri. Menurutnya isu seperti ini sengaja disebarkan Orhan untuk membuat konflik di Bizantium. Di situ, imperator juga sangat kesal dengan Flavius yang sangat percaya dengan permainan Kayi. Dan untuk ujian kesetiaannya, ia akan ditunggu di arena seperti pengawal yang lain. Orhan tiba di bursa dan memberitahu Aksporca mengenai penangkapan Temurtas. Mengenai surat yang ia kirimkan melalui Alaidin, ia siap mempertanggungjawabkan karena membawa saksi. Ia juga tidak akan ikut campur masalah intern Bizantium. Aksporca bisa menanyainya sendiri. Tiba-tiba Demirhan B datang, ingin berbicara empat mata dengan Orhan, membahas jalur perdagangan. Sementara itu, Alaidin dan Flavius kompak untuk memancing para pemberontak dengan membuat serangan. Disitulah kemudian terbongkar bahwasanya para pedagang pasar memiliki senjata. Hal itu semakin mempertegas bahwasanya nyawa imperator dalam bahaya. Di hadapan Demirhan B, Orhan setuju apabila jalur perdagangan harus dibuka, asalkan pelabuhan Biga disewakan untuknya. Mendengar itu, Demirhan menganggap bahwa hal seperti ini akan membuat perpecahan di antara dua suku Turki. Temurtas disembunyikan di sebuah goa dan dijaga oleh Carputai. Sang Mahdi palsu kemudian bertanya kepada mantan Mongol tersebut, apa yang membuatnya tertarik dengan Orhan. Bagi Carputai, jalan Orhan adalah jalan kebenaran, melawan penindas, serta pemerintahannya didasari dengan keadilan, tidak membedakan apapun. Kembali ke Konstantinopel, Flavius dan Alaidin terus berjibaku dengan para pemberontak. Reaksi masif ini mendorong keduanya berjanji tidak akan meninggalkan kota itu sebelum menyelamatkan imperator. Sahinsah memperingatkan Orhan bahwasanya mereka telah menangkap Temurtas. Itu artinya mereka telah menentang Khan yang agung dari Ilkhanid. Tapi Orhan justru yakin bahwasanya Temurtas bukan bagian dari mereka lagi karena telah berkhianat. Sementara itu, geram dengan gerak-gerik Orhan, Demirhan B membuat aliansi baru dengan Eretna B. Lagi pula, Orhan menginginkan pelabuhan Biga, yang itu secara otomatis akan mengganggu Candarnolu dan Germian.
Di samping itu, Demirhan B juga berencana membebaskan Temurtas agar aliansi mereka semakin lengkap. Asporca datang ke penjara untuk menginterogasi Stefanos apakah benar akan ada kudeta untuk ayahnya. Namun setelah kebenaran terungkap, Stefanos justru tidak memberitahu siapa dalang dari semua ini. Sontak itu memicu kemarahan Asporca yang kemudian langsung mengeksekusinya. Orhan tengah mengecek progres pembangunan masjid di bursa yang sempat terhenti. Masalah yang ditemukan adalah kontur tanah yang mudah bergerak. Seorang arsitek berpengalaman yang bernama Nasuh Celebi kemudian menawarkan diri menyelesaikan progres ini tepat waktu. Orhan pun tertarik, lalu mengundangnya makan malam. Berpindah ke arena di Konstantinopel, Imperator ingin menunjuk para pengawalnya yang baru yang lebih tangguh. Diadakanlah pertarungan ala gladiator untuk menentukan pengawalnya yang terbaik. Sementara itu, langkah Flavius dan Alaidin menuju arena selalu terganjal oleh banyaknya para pemberontak. Di tempat lain di waktu yang sama, Daphne mencoba mendekati Abdurrahman untuk mengetahui keberadaan Temurtas. Lucunya, prajurit Orhan itu sepertinya tengah jatuh cinta menghadiahkan cermin. Itu sekaligus untuk mengganti hadiah sebelumnya berupa cincin jempol. Imperator belum menyadari pengawal pribadinya adalah seorang pengkhianat, padahal di dalam pengawalnya yang lain semuanya telah dibunuh. Akhirnya Daphne memerintahkan Markos untuk membuntuti Orhan guna mengetahui keberadaan Temurtas. Para pemenang pertarungan di arena telah ditentukan, namun Imperator belum juga menyadari bahwa mereka adalah pengkhianat. Hingga kedatangan Flavius dan Alaidin untuk menyelamatkan nyawanya, karena hampir saja pengawal pribadinya itu menghunuskan pedang. Suasana semakin kacau balau ketika para pemberontak muncul dari sarangnya dan mereka seketika dihabisi. Di Oba, Sigit bertanya kepada Fatma kapan mereka akan menikah dan tempatnya di mana. Sebagai saran, mereka akan menikah di bursa agar lebih meriah. Sepintas, Fatma memandang ibunya dan menyerahkan semua keputusan kepada Sigit. Saat ini Malhun Hatun sebenarnya sangat sedih, namun mereka harus juga menyiapkan mahar. Apapun keputusan Fatma, ia telah memilih jalannya sendiri. Namun Malhun Hatun berpesan kepada saudara-saudaranya untuk tidak membiarkannya sendirian. Pembangunan masjid di bursa membuat semua orang yakin bahwasanya Kesultanan Orhan akan berkembang pesat. Dan hanya Asporca yang merasa tidak yakin, bagaimanapun juga bursa akan ia ambil kembali. Untuk menjawab keraguan ini, Orhan mendesak Nasuh Celebi untuk membuktikan ucapannya. Imperator secara khusus berterima kasih kepada Alaidin telah menyelamatkan nyawanya. Sebagai utusan, Alaidin akhirnya mengungkapkan keinginan kakaknya yang ingin menaruh pasukannya di perbatasan Iznik dan Izmit. Sekaligus untuk mobilisasi, Orhan menginginkan pelabuhan Gemplik. Tanpa diduga, Imperator setuju dengan semua itu, asalkan dengan satu syarat, Orhan mau menikahi putrinya Asporca. Di saat yang sama, Asporca mengancam Orhan bahwasanya kota ini akan ia ambil kembali. Tentunya Orhan sendiri juga mempersilahkan asalkan dia mampu. Imperator telah selamat, secara khusus Asporca juga mengucapkan terima kasih. Setelah itu keduanya saling memuji keberanian serta kecerdikan sebagai seorang pemimpin. Namun tanpa disadari, Nilufer menyaksikan kebersamaan ini dan merasa cemburu. Imperator meyakinkan Flavius, hanya dengan cara ini Konstantinopel bisa dilindungi. Setelah aliansi, otomatis gerak Orhan akan terbatas. Ketika kembali ke kamar, Orhan mendapati istrinya tengah ngambek. Tiba-tiba ia bertanya apakah suaminya itu percaya dengan Asporca, karena menurutnya selama kedatangan dia, ia pun merasa tidak nyaman. Orhan berkata bahwasanya mereka akan mengetahuinya sebentar lagi. Flavius sebenarnya geram dengan keputusan Imperator, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di Oba, para hatun tengah sibuk mempersiapkan mahar pernikahan Fatma. Namun ada momen yang membuat semua orang kaget ketika Fatma menyaksikan kain merah pemberian Flavius dikeluarkan. Ia trauma dan bermaksud membuang kain itu. Temurtas sengaja dipublikasikan karena akan segera dipindahkan ke tenda penjara. Di saat yang sama, Nilufer sengaja membawa Asporca dan Daphne dan mengajaknya berburu. Di situ Asporca merasa kesal karena tidak diberitahu sebelumnya bahwa mereka akan berburu pengkhianat. Jelas dia tersinggung karena sebagai kubu yang berseberangan. Terjadilah bentrokan yang membuat keduanya berduel untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Tapi tiba-tiba muncul serangan dari para Templar yang membuat keduanya harus berjibaku. Sementara itu, Daphne bersembunyi dan melukai dirinya sendiri, menganggap sebagai korban. Di sisi lain, Orhan memang sudah siap dengan serangan seperti ini untuk memancing keluar siapa pengkhianat sebenarnya.
Asporza sangat marah karena terus dituduh Niloufer sebagai pengkhianat padahal telah membantahnya. Bahkan prajurit Templar yang tersandra tidak mau membuka mulut. Namun satu hal yang disadari Orhan, lalu memperingatkan Asporza agar berhati-hati dengan Daphne. Namun sebaliknya Orhan sengaja tidak memberitahu istrinya karena Daphne merupakan saudaranya. Sementara itu, Demir Hanfe diam-diam mengundang Sahinsa, mengajaknya memusuhi Orhan. Menurutnya kesultanan ini terlalu rapuh tanpa mereka. Jika dipikir-pikir, mereka jauh lebih pantas untuk memimpin negeri ini. Untungnya hingga detik ini, Sahinsa belum goyah karena tidak mau mengkhianati Osman. Temurtas diarak ke Oba dan dipertontonkan di hadapan rakyat sebagai seorang penindas yang kejam. Di situ Orhan seolah menunjukkan bahwasanya mereka tidak perlu takut dengan musuh seperti ini. Ilkhanid dan musuh-musuh yang lain juga terdapat pengkhianat. Justru sebagai pelajaran, ketika mereka bersatu, tidak ada yang berani melawan mereka. Demir Hanfe memanggil adiknya Dursun karena dianggap tidak punya pergerakan apapun dan lebih memilih Kayi. Padahal dari ayah mereka, ia mendapatkan misi untuk menjadi mata-mata. Dursun merasa bahwasanya Orhan sudah berada di jalan yang benar, tidak ada permusuhan sesama muslim, apalagi sesama suku. Mendengar itu, Demirhan marah dan memukulinya. Ia hanya ingin adiknya itu sadar dari mana ia berasal dan ditugaskan untuk apa. Bagaimanapun, ia merupakan putra seorang B, tidak boleh mengkhianati rakyatnya. Seorang pedagang Yunani dibayar umur untuk menjadi provokator melawan pedagang muslim. Untungnya Boran cepat bergerak untuk melerai dan menunjuk Koji untuk mengadili. Ketika Dursun kembali ke Oba dalam keadaan babak belur, ia langsung diinterogasi oleh Halime. Dia hanya mengaku luka yang ia dapatkan karena ditendang oleh kuda yang ia latih. Sigit mengadu kepada sang ayah bahwasanya jantungnya berdebar-debar karena hari pernikahannya dengan Fatma akan segera tiba. Tak lama kemudian ibunya datang membawa kabar bahwa keluarga mereka diundang Orhan untuk makan malam, jelas untuk membicarakan ini. Flavius mengatakan kepada Alaidin, ia tidak terima bursa diberikan secara cuma-cuma. Dan kini Putri Asporza juga harus menjadi tumbal. Aladin pun langsung membantah bahwa mereka sudah sesuai prosedur. Malam harinya secara mengejutkan, Orhan mengunjungi Temurtas dan mengatakan bahwasanya dia bebas. Alasannya ia merasa kasihan, lagi pula Temurtas bukan siapa-siapa lagi tanpa Ilkhanid. Melihat ini, Halil memperingatkan Orhan bahwasanya Temurtas bisa membalas dendam. Tapi Orhan merasa yakin apa yang ia lakukan akan mendatangkan hikmah. Pada momen makan malam, keluarga Sahinsah secara khusus memohon kepada Orhan meminang Fatma. Di situ tidak ada basa-basa lagi karena calon pengantin memang sudah menerima. Tapi sesaat sebelum pembahasan kapan pernikahan itu akan digelar, Flavius dan Alaidin datang dengan membawa informasi baru. Sejenak suasana mencair ketika Fatma maupun Sigit memohon restu kepada keluarga, disaksikan oleh Flavius yang merasa sesak dadanya. Pada momen ini, Fatma sengaja berlama-lama untuk membuat terluka mantan kekasihnya. Halime sangat bahagia ketika disindir sebentar lagi ia akan menyusul. Tapi tiba-tiba Malun Hatun menyela bahwa ia tidak akan menikahkan Halime secepat ini, ia tidak mau kehilangan secepat itu pula. Putri Asporza marah besar ketika ayahnya justru menjodohkan dirinya dengan Orhan. Spontan, ia membuat keputusan tidak akan pernah mengikuti keputusan seperti ini. Sang putri telah mengetahui pengkhianatan Daphne, lalu menginterogasinya. Hanya saja Daphne menyangkal, menganggap dia hanya patuh kepada Roma. Tentu sang putri butuh pembuktian dan ingin memanfaatkannya. Di sisi lain, dengan ragu-ragu Alaidin menjelaskan kepada sang kakak bahwasanya Imperator menyetujui permintaan mereka, asalkan dengan satu syarat, kakaknya itu bersedia menikah dengan Putri Asporza. Di tengah keterkejutan itu, Niloufer masuk, menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Putri Asporza akhirnya memilih jalannya sendiri, akan menantang Orhan perang, namun ia butuh aliansi. Dan yang sangat memungkinkan dengan kekuatan besarnya adalah Karesi. Berarti ia harus pergi menemui Demirhan B dan mengajaknya bersatu. Kota Bursa kembali kacau balau oleh ulah fitnah seorang provokator yang membuat pedagang Yunani dan pedagang Islam bentrok hingga saling bunuh. Sementara itu, Orhan mendatangi majelis sufi untuk ikut berzikir. Langkah itu untuk mempertebal langkah spiritualnya dalam memimpin sebagai sultan. Dari belakang muncul Flavius dengan niat jahatnya, membawa belati sang ayah, menodong Orhan, sambil menanyakan dalam situasi seperti ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya dari belati yang ia bawa.